Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bangunan dan stabilitas kapal. Dan yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang identifikasi struktur dan bagian-bagian kapal. Secara umum, bagian depan kapal itu disebut dengan haluan. Kemudian bagian untuk mengemudikan kapal itu disebut dengan anjungan. Anjungan tidak selalu berada di tengah-tengah kapal. Ada di beberapa jenis kapal yang anjungannya berada di belakang, contohnya seperti kapal-kapal tanker, dan ada beberapa jenis kapal yang anjungannya berada di depan, contohnya seperti jenis kapal supply. Dan bagian yang berada di belakang itu disebut dengan buritan. Kemudian selanjutnya bagian seluruh samping kapal itu disebut dengan lambung kapal. Lambung kapal itu dibuat sepasang, yaitu lambung kiri dan lambung kanan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat identifikasi struktur dan bagian-bagian konstruksi kapal secara melintang. Mulai dari bagian depan kapal, di situ ada sebuah tangki yang namanya tangki ceruk haluan. Jadi di sini ada sebuah tangki yang disebut dengan tangki ceruk haluan. Dan nanti pun di belakang ada tangki ceruk bulitan. Disebut dengan tangki pasti diisi dengan muatan cair. Mengapa di depan maupun di belakang ada sebuah tangki yang diisi dengan muatan cair? Pada intinya adalah untuk stabilitas kapal atau untuk keseimbangan kapal. Karena muatan cair paling mudah untuk dipindahkan. Kemudian ke atas sedikit, di situ ada sebuah bak disebut dengan bak rantai. Bak rantai itu artinya adalah untuk menyimpan rantai jangkar. Untuk lebih jelas kita lihat gambaran seperti ini. Ini terlihat mesin jangkar, dan ini adalah jangkarnya. Untuk menyimpan rantai jangkar yang begitu banyak, maka kita harus membuat bak rantai supaya memudahkan dalam merarea atau menurunkan jangkar dan menghibop jangkar atau menarik jangkarnya. Kita lanjutkan, selanjutnya bagian yang C atau gudang. Jadi ini adalah sebuah gudang tempat penyimpanan alat-alat kerja. Biasanya pintu masuknya lewat di sini. Biasanya di dalam gudang tersimpan alat-alat kerja harian seperti pakaian kerja atau perlengkapan kerja lainnya. Kemudian ke atas sedikit bagian D disebut dengan geladak akil. Setiap ada bangunan yang berada di depan itu disebut dengan akil, yang berada di bagian tengah disebut dengan anjungan, dan yang berada di belakang itu disebut dengan kimbul. Maka geladaknya pun disebut dengan geladak akil. Geladak adalah bagian yang menutupi bagian atas kapal, tempat untuk semua ABK berjalan ataupun untuk melakukan pekerjaan. Kita bisa lihat gambarannya seperti ini. Ini adalah sebuah geladak, tempat untuk berjalan atau melakukan pekerjaan, berada di depan disebut dengan geladak akil. Kemudian ini berada di atas anjungan, maka nanti akan disebut dengan geladak anjungan. Atau ini yang berada di belakang disebut dengan geladak kimbul. Kemudian selanjutnya bagian E disebut dengan tangki bahan bakar. Ingat, tangki adalah ruangan untuk diisi dengan muatan cair. Dan khusus untuk tangki bahan bakar, biasanya terdapat dua tangki, yaitu tangki bahan bakar di depan dan nanti ada tangki bahan bakar di belakang. Dan tetap intinya adalah untuk stabilitas kapal atau untuk keseimbangan kapal. Karena bahan bakar akan selalu dipakai setiap hari, maka muatan yang menyusut setiap hari adalah bahan bakar. Maka dalam penggunaannya kita harus bergantian antara tangki bahan bakar di depan dan tangki bahan bakar di belakang. Sedikit bergeser ke belakang, ini adalah namanya palka. Palka adalah tempat menyimpan muatan. Terlihat ruangan paling besar adalah tempat penyimpanan muatan. Karena memang fungsinya kapal adalah untuk membawa muatan. Khusus untuk kapal-kapal yang membawa muatan-muatan yang harus dibukukan, contohnya adalah ikan atau daging, maka sebelum muatan tersebut dimasukkan ke dalam palka, harus didinginkan terlebih dahulu atau kita masukkan ke dalam ruangan pembekuan terlebih dahulu. Setelah muatan tersebut menjadi beku,
barulah kita menyusun rapih di dalam palka. Sedikit ke belakang bagian H yaitu kamar mesin. Kamar mesin atau engine room adalah tempat untuk menyimpan mesin induk sebagai tenaga penggerak utama dari kapal tersebut. Di luar akan terlihat apabila di situ kelihatan cerobong asapnya, maka pasti di bagian bawahnya adalah kamar mesin. Selanjutnya bagian I adalah tangki air tawar. Seperti yang telah dijelaskan, di depan maupun di belakang pasti ada sebuah tangki, yang pada intinya adalah untuk keseimbangan kapal. Sedikit bergeser ke bagian bawah, itu ada dasar berganda, atau kita menyebutnya dengan tangki dasar berganda. Ingat, disebut dengan tangki pasti diisi dengan muatan cair. Dasar berganda atau dasar yang rangkap dua, bila tangki ceruk yang berada di haluan dan yang berada di buritan adalah untuk mengantisipasi keseimbangan kapal apabila kapal itu tungging dan tonggak, maka khusus untuk tangki dasar berganda adalah untuk mengantisipasi kapal itu sengit atau miring ke kiri maupun ke kanan. Kemudian selanjutnya, bagian yang paling bawah kapal itu disebut dengan lunas kapal. Bergeser ke belakangnya, itu ada linggi baling-baling untuk menutupi baling-baling, dan diteruskan dengan bagian paling belakangnya itu adalah linggi buritan. Selanjutnya adalah ruang mesin kemudi. Ini adalah ruang mesin kemudi. Terlihat bagian bawahnya adalah daun kemudi. Dan bergeser sedikit ke bagian depannya, ini adalah tangki bahan bakar. Kemudian selanjutnya bergeser ke atas, ini adalah ruang akomodasi awak kapal. Biasanya bagian depan untuk perwira kapal dan bagian belakang untuk ABK-nya. Sedikit ke bagian atas itu adalah geladak anjungan. Dan selanjutnya bagian R adalah geladak utama. Biasanya geladak utama ini dibuat secara tidak terputus dari haluan sampai dengan keburitan meskipun kita tidak bisa melewatinya. Kemudian ini selanjutnya adalah daun kemudi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang paling depan ini adalah linggi haluan. Bagian yang berada paling depan kapal itu disebut dengan linggi haluan. Demikian penjelasan tentang struktur dan bagian-bagian kapal. Semoga bermanfaat.